Han, aku mau tahu kalau dengan treatment kayak begitu, ujungnya kemana? Ujung-ujungnya bisa di kematian dan Dibakar istrinya ya, KDRT berupa akan buruk itu. ya. Ingat eskalasi dari toxic relationship itu eskalasinya akan semakin meningkat. Oh, meningkat. Mukul tiba-tiba jadi pakai apa tadi apa mobil tadi itu kunci Serius? stang gitu misalnya. Makanya laki-laki begitu ya, laki-laki yang KDRT, laki-laki yang toxic itu butuh tuh dibegitu biar masuk penjara. Bang, gue pernah ML bertiga sama pasangan suami istri. Suaminya mantan gue. Hah? Ini lagi nih. Istri selingkuh 2 kali dan hamil pula sampai sekarang. 2 anak selingkuhannya gue yang rawat. Maksudnya gimana? Pernah jadi selingkuhan DPR. Sekarang istrinya tahu, malah diangkat jadi anaknya. Ini serius nih. Wah gila. Jadi gue tuh lagi bacain kolom komentar. Waktu itu gue bikin survei gitu di Instagram gue. Punya nggak sih lu rahasia yang bahkan suami lu nggak tahu, orang terdekat lu nggak tahu, tapi pernah lu share sama temen lu, terus temen lu nge-spill itu. Karena kemarin kan gue lagi main film Perfect Stranger tuh. Nah di Perfect Stranger itu ceritanya mereka tuh bersahabat. Terus pada saat makan malam mereka tuh naruh handphone di atas meja, bikin challenge. Terus siapapun bisa baca apa isi dari handphone itu. Dan ternyata banyak banget sebenarnya relate gitu loh. Rahasia-rahasia yang orang nggak berani cerita. Ya handphone itu ternyata ini banget ya, apa ya? Barang penting banget ya. Makanya ada passwordnya gitu kali ya. Kita lihat dulu ya. Masa udah 6 bulan pindah baru bikin housewarming sekarang? Gimana kalau kita bikin permainan? Permainan apa? Semua chat, telepon, email, apapun yang masuk, kita baca bersama, kita share sama yang lain. Lo mau sampai kapanpun juga gak akan berani. Iya. Siapa takut? Sini HP-nya. Nah, itu kalian bisa tonton di Prime Video. Mumpung masih tayang. Dan lagi hits-hitsnya. Sorry ya, gue ini dulu tadi. Harus. Gue tuh lagi sangat concern banget tentang banyaknya insecure dari banyak orang. Makanya gue ngundang lu. Insecure? Insecure. Gimana tuh? Jadi kan gue lihat lu tuh sempet ada berita, lu dulu pernah mengalami kekerasan. Betul. Kekerasan. Tapi di situ tulisnya KDRT kan? Enggak, waktu itu justru gue bilang, waktu itu nge-tweet sih sebenarnya. Justru gue bilang waktu itu nggak bisa dibilang KDRT karena belum berumah tangga. Pacaran masih itu? Pacaran. Kapan nih? Berapa tahun lalu? Ini nggak apa-apa nih lu cerita ini ya? Nggak apa-apa, karena udah overcome juga sih sebenarnya. Tapi di Grace Tire kemarin lu cerita ya? Cerita juga. Terus di take down itu? Di take down. Kenapa? Ya mungkin kayaknya ada beberapa pertanyaan dan penjelasan yang kayaknya mungkin men-trigger kayak beberapa orang sampai akhirnya jadi ada sesuatu lah gitu. Emang sensitif banget. Itu seputar apa? KDRT juga? Aku sih bisa bilang bahwa sepertinya dalam beberapa waktu terakhir kayaknya KDRT, toxic relationship, abusive relationship, kekerasan dalam berpacaran itu tuh kayak lagi jadi topik yang udah bukan hangat sih, kayaknya panas banget gitu. Iya. Apalagi dengan banyak orang yang akhirnya speak up atau tiba-tiba ya dengan adanya kayak tweet dari mungkin aku sendiri atau orang-orang sehingga kayak akhirnya banyak orang yang jadi membicarakan itu juga gitu. Gimana cerita? Cerita deh, dulu. Kita denger dulu deh. Aku tuh total pacaran 9 bulan lebih dikit lah gitu dengan si orang ini. Terus ya awal-awal pastinya semuanya semanis madu gitu. Iyalah, ya nggak sih? Gue juga begitu ya. Cuma gue gak KDRT ya. Jangan dong. Ghosting doang. Iya jadi awal-awal semuanya kan pasti ya manis-manis gitu. Lama-kelamaan memang baru ke reveal gitu kan yang aslinya. Dalam arti kalau kita mau lihat aslinya tuh berarti ya memang harus ada masalah dulu supaya tahu bagaimana sih responnya dia terhadap sebuah masalah kan biasanya gitu kan. Kalau kita mau tahu aslinya ini gue nyimak nih pasangan kita gitu. Nah rupanya waktu itu kayaknya sebulan lah kira-kira sebulan pacaran terus
baru muncullah pukulan pertama gitu dari dia. Kok dia bisa mukul lah? Itu juga pertanyaan gue pada saat itu, kenapa dia bisa mukul. Waktu itu triggernya apa ya? Triggernya tuh sebenarnya berantem. Ribut aja ribut. Kan? Ribut tuh biasanya berbeda pendapat ya. Iya, jadi kayak dia dengan pendapatnya dia, terus aku dengan pendapatku gitu. Isunya apa yang diributin? Aku nggak inget isunya apa, Oke. cuman biasanya mungkin kayak kalau nggak salah pada saat itu tuh ibaratnya kayak nggak ada yang mau ngalah lah gitu. Oke. Jadi dia terus gitu, terus aku juga yang nggak bisa karena gue ngerasa bener gitu. Jadi gue juga harus mempertahankan pendapat gue gitu. Terus ya akhirnya muncullah pukulan yang pertama gitu. Tunggu, gue bingungnya gini loh. Maksudnya itu kayak begitu tuh karena udah keluar kata-kata kasar gitu? Enggak. Belum tentu keluar kata-kata kasar. Belum Tapi tentu. banyak, karena ini kan terjadinya beberapa kali ya kalau dalam relationship aku waktu saat itu. Jadi ada juga beberapa kali yang ada kata-kata kasar dulu. Tapi yang pertama itu nggak ada ya? Nggak ada. Ditonjok? Ditonjok. Apa ditampar? Ditonjok. Hah? Kayaknya aku hampir nggak pernah ditampar sih. Ditonjok. Di muka? Iya. Aku juga merasanya kayaknya waktu itu mungkin kalau gue mencoba waktu pada saat itu ya, gue mencoba untuk kayak positive thinking gitu, tetap ngambil positive thinking. Padahal gue mikirnya apa dipukul waktu gitu itu? ya. Lu mikirnya apa Gue waktu itu? mikirnya adalah waktu itu dia nggak bisa mengkomunikasikan apa yang ingin dia komunikasikan gitu. Cewek berpikir gitu ya? Mungkin nggak semua perempuan Oke, juga, oke. tapi pada saat itu gue berpikir seperti itu Oke, gitu. oke, Kayak oke. mungkin dia sebel banget gitu sampai kayak gitu, terus kayak akhirnya jadi nonjok gue gitu. Pada saat itu gue mikirnya kayak gitu. Terus ya tentu seperti perempuan lain gue pasti akan ngerasa kayak wah lo sialan banget lo gitu. Udah gue putusin gitu. Oh, mau putus? Putus. Putus? Gue putusin. Satu bulan tuh kan? Iya, Itu gue satu bulan putusin, pertama cuman itu? abis itu ya dia minta balik lagi. Dan itu terus berjalan seperti itu. Kenapa lu Setiap- terima? Yang pertanyaan kenapa lu terima? Nah ini juga adalah sebuah pattern yang gue juga pada saat itu gak tahu kenapa gitu. Ya seingat gue memang cowok ini manipulatif. Dalam arti manipulatifnya tuh gini. Setiap gue putusin pasti dia ngerasa kayak jangan dong gitu. Kayak nggak bisa hidup gue tanpa gak lo." bisa hidup tanpa lo. Dan gue emang bangsat nih, gue emang bajingan. Cuman lo doang yang bisa ngerubah gue gitu. Dan lu berpikir? Dan gue berpikir bahwa Lu bisa iya nolong ya dia. gitu. Gue bisa Lu bisa nolong you're dia? in a good hand gitu, kira-kira kayak gitu. Dan gue bisa membantu lo jadi lebih baik lah gitu. Dan itu bentuk daripada aktualisasi diri lu juga ya? Bisa jadi. Lu ngerasa Apa apa ya? orang-orang tuh kayak mungkin ada bilangnya hero kompleks lah Iya, atau iya, apalah iya. gitu. Tapi pada saat itu ya gue nggak mikir sampai ke situ bahwa gue kayak kesian gitu. Iya, Ya udah iya, deh iya. gitu. Bahkan bukan hanya mohon-mohon aja ya. Kadang-kadang ada waktu itu pernah abis gue dipukul pakai kunci setir itu, tau gak sih yang buat. iya gue tahu itu besi bos. Iya itu, gue pernah dipukul kepalanya pakai itu di dalam mobil. Terus gue kayak, yaudah gitu, gue udah cabut aja kan. Sebenarnya sesimpel gue tinggal cabut dari mobil itu gitu kan sebenarnya. Di parkiran Lu di lagi. mobil? Gue di mobil, di parkiran. Terus Ketok gitu. dipukul gitu. Gini kan? Gitu. Dipukul gini, pukul Bocor kepalanya. dong Wak. Berdarah dong, benjol. Apa gimana? Benjol, maksudnya itu keras banget gitu. Sampai akhirnya, Tapi lu kan Andin. hah? Iya tapi lu kan Andin gitu. Iya itu juga sebenarnya yang gue pertanyakan pada saat itu gitu. Gue apa sih sebenarnya gitu ya? Ya pada saat itu, Putus lagi? ya gue udah gue keluar aja dari mobil. Maksudnya gue udah tinggal ninggalin lo doang gitu di sini. Sebenarnya segampang itu gitu. Terus dia kayak tiba-tiba sakit jantung gitu, yang kayak sesak nafas gitu loh. Terus gue lagi megang pintu mobil gitu, gue yang aduh jangan gitu dong gitu, gue jadi kasihan gitu. Maksudnya semudah itu gitu luluh gitu, nggak tahu bodoh apa gimana, cuman ya that's the fact. Dalam arti ternyata karena mungkin kalau misalnya orang luar ngelihat dia tidak ada di dalam relationship itu akan halo goblok banget lo harusnya Iya, tinggal keluar aja dari mobil gitu. Orang kan Tapi kalau ngomong sebenarnya gampang kan. tidak segampang itu. Iya karena ini kan perasaan. Betul. Kalau perasaan kan emang agak susah dilogikakan. Agnes mau kali. Iya, tapi bener kan? banyak orang yang nyangka kayak iya pantas lah lo bucin gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Udah kayak berjalan 6 bulan, 7 bulan, sebenarnya gue udah nggak ada cinta-cintanya lagi sebenarnya Tapi gitu. kenapa lu masih jalanin? Kasian.
Jadi lu jalanin akhirnya dengan sisa rasa Ada kasihan kasihan. dan takut gitu. Lu takut apa? Takutnya apa? Takut disamperin ke rumah terus diapain gitu. Mikir ke sana. Iya, Jadi berarti dia ngelakuin itu, lu maafin, betul. dia balikan, Lakuin lagi. dia lakuin lagi. Iya, kayak 2 gitu kali. aja terus. Sering. Maksudnya ini tuh udah lebih dari kayak 10 kali gitu. Jadi kan ada Jadi ada dipukul. iya. Dipukul tuh kayak dipukul gitu ya, kayak gini gitu dipukul. Terus sempat ada momen dipukul matanya gitu. Jadi yang kayak bonyok di mata gitu yang biru gitu. Yang nggak bisa, kalau ketinju matanya kan nggak bisa melek gitu kan. Yang berair terus gitu loh. Gue ngeliat muka lu aja gue gak tega, Din. Sumpah. Yang lebih nggak tega, dan waktu itu sebenarnya adalah ini kayak makeup artist gitu. Karena kan gue mesti nyanyi kan dalam kondisi seperti itu. Kan dia harus mengcover semua biru-biru gitu di. Oh jadi orang gak tahu itu ya? Nggak tahu. Dan gue mesti tersenyum di atas panggung gitu. Seolah-olah semua baik-baik aja. Seolah-olah semua baik-baik aja. Terus akhirnya, Dan di situ kan gue juga nggak bisa jujur ke nyokap bokap gue juga gitu. Jadi kalau iya sih. pulang dengan tonjokan, gue bilang Lu jatuh mau dari sepeda. jawabnya apa gitu? Iya, apalah gitu yang kepentok lah, jatuh dari sepeda lah, apalah gitu. Tapi orang tua kayaknya tahu lah ya. Pasti tahu. Cuma mereka nggak bisa lebih jauh karena lu nggak mau cerita ya. Tuh. Terus Lo tahu sih? Ya? Lu kenal sama orang tua gue. Enggak dong, gue gak kenal orang tua lo. Cuma maksudnya gue hanya membayangkan. Tapi itu benar. Iya Itu benar sih. banget. No, Jadi mereka orang tua. kayak, kamu kenapa begini gitu. Ah, ya udah gitu. Ya mereka berusaha untuk membatasi menghormati bahwa gue merasa punya boundaries yang ya udah jangan di break gitu. Dan Ya, merasa punya privacy gitu anaknya. Ngasih lu space lah. Iya. Orang tua lu berarti orang tua yang bijaksana lah. Karena Iya. dia pengen mungkin ngelihat anaknya overcome ini, tapi mereka ngawasin lah, pasti nggak mungkin enggak lah ya kan. Iya, karena pada akhirnya yang bikin gue tersadar juga ya nyokap juga gitu. Kenapa? Ya karena akhirnya nasehat-nasehat dari beliau gitu yang membuat gue ya juga ya gitu. Wah akhirnya lu cerita. Sebenarnya gue belum cerita waktu itu. Cuman nyokap gue kan udah bisa ngebaca. Iya. Kayak ini kenapa lagi nih pulang dengan Macem-macem cakaran, dong. kenapa nih gini, kenapa tuh gitu. Terus pada suatu hari gue dinasehatin sama nyokap, Din. Jadi gue cuman cerita tuh sebatas gue berantem gitu. Iya. Tapi gue nggak cerita kalau dipukulin segala macam. Dia bisa ngelihat dari kegelisahan gue gitu, kayak megang handphone terus gelisah gitu. Terus ya nyokap gue bilang, menurut kamu bisa mengubah orang yang udah selama 25 tahun gitu lebih. Dia kan punya kehidupannya sendiri, dengan keluarganya dia yang seperti itu, pola asuhnya dia dari kecil. Itu semua pengalamannya dia yang membuat dia sampai hari ini. Terus kira-kira kamu bisa ngubah dia dalam 9 bulan ini? Bisa gitu. Terus. Gue kayak, ya juga ya. Tugasnya tuh jadi berat gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa tadinya bisa, ya berat juga ya gitu. Terus nyokap gue nerusin bahwa tanggung jawab kamu tuh adalah diri kamu sendiri. Dan dia tuh adalah tanggung jawab dia sendiri, bukan tanggung jawab kamu buat ngubah dia gitu. Waduh Gitu. bagus Jadi- banget tuh kata-katanya nyokap lu bagus banget. Bener Iya, banget, jadi gue bener kayak banget. lama-lama tersadar, baru abis itu gue cerita ke nyokap. Oh akhirnya cerita Sebenarnya yang semua. terjadi tuh gini. Gue cerita juga ke bokap. Nangis berdua dong tuh sama nyokap. Nangis, tapi mereka bijaksananya tuh adalah gini. Mereka sangat bangga gue bisa cerita ke mereka. Dan mereka bangga sekali sama keputusan gue untuk bisa putus beneran gitu. Putus bener. Putus beneran. Dan gue juga Iya. sangat mengapresiasi bokap gue juga pada saat itu dengan kayak dia marah tapi nggak sampai yang kayak gue cari tuh anaknya gue terus digebukin juga gitu, nggak juga gitu. Dia gimana bokap? Ya udah gitu ya pokoknya papa akan ngelindungin kamu, karena yang gue takutin pada saat itu kan adalah kalau gue dicariin ke rumah atau ditungguin di depan rumah terus gue mau diapain gitu kan. Karena ibaratnya gue kabur gitu kan sebenarnya dari hubungan ini, kan dia tahu rumah gue di mana, tinggal disamperin aja sebenarnya Dia kan. posesif juga. Posesif juga Ngancem gitu. juga. Iya ngancem. Ya sebenarnya bukan ngancem sih, lebih yang kayak ya udah aku tungguin depan rumah gitu, bisa sambil nangis-nangis gitu. Kan males ya. Iya Tapi sih. ya gue
ketika berhubungan dengan orang itu, gue sadar betul bahwa dia juga punya kepincangan dalam masa kecilnya gitu. Kenapa? Dalam arti mungkin terjadi apa ya, kayak banyak hal yang semestinya mungkin dialami oleh dia semasa kecil, terus ada absen di situ gitu. Kenapa lu nge-spill semua itu? Kenapa you just not keep it? Karena kan gue yakin, kan gue baca-baca tuh tadi, banyak banget rahasia. Salah Betul. satunya ada juga yang dipukul ya kan, Betul. segala macam. Rata-rata nggak berani untuk nge-spill. Kenapa you berani? Oke, jadi berapa hari lalu tuh gue sampai sempet dapet DM gitu dari orang yang udah lama banget gue nggak ketemu. Ternyata di tahun yang sama waktu gue ngalamin kekerasan itu, gue tuh sempet kayak dikirim dari Indonesia untuk perwakilan Peace Youth Summit gitu di Bangkok waktu itu. Maksudnya di sini gue pengen cerita bahwa ternyata waktu itu gue punya prestasi gitu. Dan di situ gue satu room sama perwakilan dari Indonesia juga. Gue lagi di abuse-nya, tapi di situ gue kayak lagi speak up tentang world peace gitu di sana kan. Itu dua hal yang kontradiktif banget. Malamnya gue nangis gitu di situ ke temen gue itu. Dia nge-DM, gue masih inget banget. Lo di kamar, lo nangis-nangis ke gue. Terus lo cerita ini, tapi minta gue untuk gak cerita ini ke siapapun. Dan dari tahun itu sampai hari ini gue gak cerita ke siapapun. Tapi gue baru lihat tweet lo, thank you ya. Lo udah berani speak up, at least untuk diri lo sendiri gitu. Dan gue juga nginget-nginget, pada saat itu gue gak cerita ke siapa-siapa. Gue gak berani speak up. Bahkan kayaknya kalau teman-teman gue bilang kayak laporin ke polisi gitu, pada saat itu juga gue gitu, gue pesimis duluan gitu. Ya either gue takut nanti dimentahin lah sama polisinya, atau gue takut karir gue kenapa-kenapa, atau gue takut banyak wartawan infotainment pada saat itu kan kayaknya lagi heboh gitu kalau infotainment. Untungnya belum social media juga belum kayak sekarang gitu. Jadi banyak ketakutannya dari gue sendiri. Gue baru berani cerita setelah gue udah overcome itu gitu. Lu bisa terima itu semuanya? Iya, jadi setelah gue akhirnya pacaran serius sama suami gue sekarang, terus gue nikah gitu, baru kan gue cerita gitu ke publik. Bagaimana cerita sebenarnya dalam rangka juga untuk edukasi juga gitu, dalam arti gue pernah ngalamin kayak gini, kerugiannya tuh seperti ini, dan gue juga merasa bahwa ini tuh bukan sesuatu yang main-main gitu sebenarnya. Karena setelah gue cerita, itu kayak ratusan orang tuh juga nge-DM gue bahwa mereka sebenarnya sedang mengalami hal yang sama dan mereka nggak berani cerita dan gitu ke siapa, dan nggak tahu gimana cara keluarnya gitu. Pada saat itu gue rasa kalau nyokap gue nggak nasehatin gue nggak, akal sehat gue nggak jalan gitu. Iya, tapi kan nggak semua orang punya nyokap kayak lo. Betul. Makanya. Lo di luar sana banyak yang ngalamin kayak gitu. Gue penasaran sih, karena baca-baca itu gue kaget-kaget. Maksudnya ternyata banyak rahasia orang tuh yang mereka tidak berani cerita gitu loh. Tapi kalau main private berani. Iya, itu dia. Nah, gimana caranya akhirnya lu berdamai? Melalui banyak banget perjalanannya. Jadi kan manusia tuh macam-macam ya. Banget. Ada agama, yang ada pasti Tuhan. Gini, setelah gue putus dengan dia, bukan berarti terus gue langsung kayak, pada saat itu juga gue gak ke psikolog, gak kemana-mana gitu. Karena gue ngerasa, dianya aja bajingan gitu. Gue cari cowok lain aja deh gitu, sesudah ini gitu. Kemudian terus gue kan mungkin pacaran dengan ini, pacaran dengan itu gitu. Beberapa kali juga gue ngalamin hal yang sama, tapi tidak secara fisik. Ada yang abusive-nya juga secara mental, dengan kata-kata. Itu ada lagi di relationship berikutnya. Banyak gitu. It's a very toxic relationship gitu, banyak gitu? Banyak. Verbally like? Yang verbally, yang kayak ya kata-kata kasar. Apa tuh? Kayak binatang gitu? Iya, kebun binatang dan segala macem. Bahkan abis kebun binatang ada lanjutannya gitu, kayak gue gak heran dulu mantan lu tuh kayak gitu ke lo gitu, mukulin lo gitu misalnya. What? Jadi kayak, iya, dia menjadikan itu sebagai alat untuk memojokkan lu dan ngejatuhin mental lu supaya dia bisa kontrol you. Betul. Jadi gue akhirnya memahami mengenai pola dari relationships ini gitu. Gimana? Ternyata kayak, kok kenapa ya gue setiap punya relationships secara kontennya memang berbeda. Dalam arti
oh yang satu mukul, yang satu verbal, yang satu gini, yang satu kayaknya manipulatif banget nih gitu, kayak bohong dan segala macam gitu. Tapi secara konteks sama gitu. Iya, ujungnya ya bisa dilihat gitu, kayak ada benang merahnya gitu. Nah, iya. Akhirnya setelah gue pacaran sama Mas Ipe, terus gue nikah, baru abis itu sesudah itu punya anak. Nah, ketika gue hamil itu gue merasa kayak itu titik balik yang cukup signifikan. Setahun setelah hamil, waktu itu gue akhirnya datang ke seorang psikoterapis. Terus di situ gue akhirnya ngambil kayak sebuah akademi gitu, akademi psikoterapi. Akhirnya gue nyemplung juga ke sana. Dari situ akhirnya gue mempelajari diri gue lebih dalam dan membuka lapisan bawangnya satu persatu. Ketemu kayak oh traumanya di sini, oh isunya di sini, oh father isunya seperti ini, mother isunya seperti ini gitu, yang membuat gue akhirnya oke, ketemu nih patternnya seperti ini, berarti ini yang harus gue sembuhkan gitu, kira-kira seperti itu. Mau tahu dong. Nggak mau nanti aja barengan Mbak Vera. Gak apa-apa, nanti Mbak Vera ada sendiri. Mbak Vera tunggu dulu bentar ya. Tanggung nih, seru nih. Gimana step-stepnya? Jadi kan lu ceritanya mempelajari diri lu ya. Iya, jadi kan gue membuka ibaratnya membuka lapisan kulit bawangnya satu persatu gitu. Yang kita nggak mau buka. Iya, karena intinya tuh sebenarnya semua masalah kita di dunia ini gitu sebenarnya itu kan adalah kayak hasil projection, kita bilang projection dari kayak trauma masa lalu kita, atau misalnya kejadian-kejadian yang mungkin kita bahkan nggak ngeh bahwa itu adalah sebuah trauma gitu. Nah, relate-nya apa nih sama kejadian itu dengan masa lalu lu? Relate-nya pasti gimana? relate. Coba nanti kita ke Mbak Vera supaya lebih dalam. Oh, yeah. Cuman aku bisa bilang bahwa ini pasti ada relationship-nya dengan father issue gitu. Baik. Seperti itu. Ya udah kita panggil aja, Ayo udah dong. nungguin dari tadi. Mbak Fer, Kita sambung. gabung dong sini dong. Mbak Vera gitu Uli ya. ini adalah seorang psikolog. Psikolog klinis. Yes, Ya. gue sering lihat beberapa kontennya, menurut gue very edukatif, terutama untuk makasih. isu-isu yang ada sekarang. Makasih banyak ya mau nyempetin Makasih. waktu di sini ya. Terima kasih. Kan Mbak Fer banyak pengalaman nih, Ah, iya. ya kan? Pasti banyak klien yang pernah mengalami banyak isu ya. Kita tahu di luar sana kan isunya kan banyak, Nggak bukan semua hanya ke KDRT pakar kan. ya. Yes. Tapi aku pengen ngangkat dari perspektif wanita nih. Kenapa wanita itu sulit sekali untuk keluar dari toxic relationship? Lihat dari budaya kita aja, Densu. Mm-mm. Budaya kita budaya seperti apa sih? Tradisional. Apa-apa yang salah adalah perempuan. Masa? Karena Yang benar kan patrilineal laki-laki. sebenarnya. Patriarki. Karena patriarki. Lihat ya, jadi Setahu saya ada ketika quotes laki selalu salah Oh, soalnya. itu yang kekinian kan. Iya. Tapi sebetulnya dalam skema kita, secara kolektif kita punya penghayatan bahwa kalau ada apa-apa dalam keluarga itu, nih ibunya gimana sih? Anak kenapa-napa, ibunya kenapa sih? Gitu. Masa sih? Ya, nih relasi pernikahan ini nggak berhasil. Nih istrinya gimana sih? Bikin suaminya sampai poligami gitu misalnya, niat poligami misalnya, istrinya yang dipertanyakan. Kok bisa sampai kayak begitu ya? Kebanyakan loh ya, bukan semua. Oke. Dan kita nggak bisa bilang secara Ya, kebanyakan. keseluruhan, ya secara general, secara umum. Tapi case by case tetap ada, ya, bahwa di pola budaya kita patriarki, di mana polanya secara umum tradisional, ya, penafkahnya adalah ayah nantinya, ayahnya dominan, ayahnya berkuasa, ayahnya selalu benar. Jadi kalau ayahnya pergi, yang salah siapa gitu? Kalau anaknya kenapa-napa, yang salah tadi siapa tadi? Masa sih? Kayak Ya. begitu sampai... Nah sekarang kita punya nih isu bahwa ada banyak perempuan yang besar dalam lingkungan di mana dia lihat bapaknya bisa semena-mena atas ibunya karena bapaknya tadi dominan, Iya. ya itu nggak salah. Dan nggak salah buat mereka loh ya di keluarga tersebut. Makanya kadang-kala ada loh anak-anak yang rusak penghayatannya tentang relasi pernikahan. Dia Karena pikir melihat keluarga. dalam rumah tangga biasa, KDRT itu biasa. Lihat, penghayatannya keliru. Karena waktu kecil dia lihat bapak ibunya kalau berantem juga lempar-lemparan piring, gontok-gontokan. Dan mereka masih nikah-nikah aja. Kita masih gede terus kemudian kita semua nikah. Sehingga standarnya berubah, Densu. Cakep nih. Ya, standarnya berubah karena dia pikir bokap gua aja dulu sama ibu gue dulu. Begitu. Contok-contokan, gontok-gontokan, ya. Kenapa kalau gue gontokin Jadi istri masalah gue jadi gitu. masalah ya gitu misalnya. Atau ya dia dulu waktu kecil benci nih lihat bapaknya gontok-gontokin ibunya. Ibunya terlalu submisif, nerimo gitu ya. Digontokin ayahnya, tapi karena ibunya tadi
Nanti kalau jadi janda lebih berat lagi. Kemudian kalau bubar jalan pernikahannya, ibunya nanti nafkahnya bagaimana? Lihat ya. Banyak Begitu ya, banyak submisifnya pikiran, iya. Nanti anak-anak bagaimana? Lihat ya, impact ini. Mikirnya Kemudian, sampai sejauh itu kalau cewek si tuh. istri akhirnya bertahan, lihat ya, bertahan ya. Anaknya yang lihat bapaknya ngasarin ibunya, benci lihat bapaknya. Gue besok kalau jadi Orang tua. suami, jadi orang tua, jadi ayah, gue nggak akan kayak bapak gue gitu ya. Kenyataannya itu model yang dia pahami, Densu, bahwa kalau orang berantem tuh adu jotos. Solusinya begitu. Sehingga waktu dia punya pasangan dia nggak pengen jadi ayahnya. Tapi malahan. model perilaku yang dia punya tuh cuma model dari ayahnya. Oh, contoh Sama yang dia seperti lihat. Densu, maaf ya Mbak Vera, iya, maaf nggak apa-apa, potong nggak dikit. apa-apa, nggak apa-apa, masuk aja. Densu mamanya dulu kan single mom, Single mom ya? ya papanya nggak ada. Right? Bapaknya nggak ada waktu itu, nggak ada figur bapak ya? Iya. Dampaknya apa? Ketika Densu nikahi Ci Olive, Densu paham nggak peran suami itu yang gimana ya gitu? Pasti rasanya jadi kayak abu-abu ya. Abu-abu, betul, Jadi betul. bingung ngapain ya? Betul. Belum, jangankan punya anak dulu ya, ntar dulu nanti. Gitu. Betul, betul. Ya. Jadi pasangan aja berat, sehingga Densu butuh latihan, ngeliatnya lihat papanya Ci Olive misalnya gitu ya. Iya. Belajar dari sana, karena Densu mau belajar. Nah anak yang tadi kecil, udah lihat nggak mau jadi kayak bapaknya, tapi model perilakunya itu, sehingga dia meskipun nggak suka nih, dia tetap internalize nih. Model yang dia lihat tadi. Jadi dia niru. Cuma dalam standar yang lebih baik. Kalau dulu gontongan sampai ibunya berdarah, kalau sekarang enggak, dia cuma nyepatin istrinya aja nggak sampai berdarah kayak bapaknya dulu. Jadi dia lebih baik dari bapaknya loh. Lihat, standar ini berubah. Padahal tetap ada KDRT di sana dan KDRT dalam bentuk apapun yang dampaknya melukai secara fisik atau psikis tuh nggak pernah dibenarkan. Aku mau tanya dong, tinggi nggak sih angka kekerasan Jadi terhadap gini. wanita di Indonesia? Ini Andin aja baru ngomong sekarang kan ya, gitu. Dulu-dulu nggak diomongin kan, Din, gitu. Iya, dia udah Karena jelasin. ini penting kan tuh diomongin. Nah, Mbak Vera kan kliennya rata-rata meet up kelasnya ya. Karena yang rata-rata ke psikolog kan yang bisa kan begitu ya. Iya. Rata-rata baru ngerti. Ya, bahkan seorang perempuan, ya Mbak Vera kan nggak cerita backgroundnya, nanti bisa diukur kalau di desa itu gampang. Iya. Ya. Backgroundnya, tapi intinya adalah menikahi laki-laki yang keluarganya sangat sejahtera. Ya dia juga bukan keluarga yang antah berantah lo, enggak juga lo ya, cukup lah. tapi dia cukup. Ini keluarganya sangat sejahtera, dia pendidikannya baik, ya. Tiap pasangannya pulang kalau malam sempat biasanya kan mabok ya, jadi adalah kelompok tertentu habis dari mereka kantor mabok, petik mangga ya, gitu ya. Pulang-pulangnya istrinya akan lebam-lebam. Jadi waktu datang ke tempat Mbak Vera, lihat nih Mbak Vera, aku pakai kacamata hitam, dia buka kacamatanya. Nih, kemarin ditonjokin gitu. Ini kayak nih lihat, Andin dia punya cerita. bukain, dia buka, nih kayak gini nih. Cuma habis kejadian itu besoknya misalnya pasangannya minta maaf, nanti dibeliin tas yang terkekinian atau dibawain ya. Kalau enggak waktu itu dibeliin misalnya mobil yang dia mau banget gitu. Itu kan mobil yang dia mau gitu dan bukan tentang materi tadi loh, bukan tentang hadiah-hadiahnya, melainkan gini, kalau dia pergi dari relasi ini, ada banyak keluarga besar yang terlibat juga. Dan sangat kecewa tentang ini, dan ada dalam Ya, posisi gitu tersebut adalah status buat Ini dia somehow. buat case-nya. Ya, ini case-nya kan case by Ini. case, kan case by case. Ini status yang penting, ya. Dia nggak kere bukan, tapi ada dalam status circle ini itu penting gitu. Gitu ya. Ya intinya sih kayak Akhirnya silent. Itu cewek gitu Akhirnya ya? keluarnya di psikolog gitu. Berulang terus gitu lagi. Sampai kapan? Sampai tadi tiba-tiba dia ketemu titiknya seperti Andin ketemu titiknya tadi bahwa ya itu bukan tanggung jawab gue loh untuk bikin lo lurus gitu kira-kira. Dia keluar dari situ dan dapat support dari papa mamanya. Makanya tadi support system itu penting, Densu. Support system itu penting. Cuma kalau misalnya support systemnya nggak ada, nyalahin, ya kan? support systemnya nggak ada gimana gitu. Iya, dan sulitnya kan sebenarnya karena kita nggak cerita gitu, gimana mau disupport sama sistemnya gitu, sama support sistemnya. Iya, tapi kamu cerita juga kan banyak ketakutan. Takut Iya. kalau nggak malu. Kan Malu. gini, ada dua core emosi ya yang dasar. Nyalahin diri sendiri, self blaming. Iya. Aduh, gue berarti gagal nih, gue jelek nih, gue nggak bisa nih bikin dia jadi lebih baik gitu kan. Self blaming atau malu karena gagal lagi tadi gitu. Iya. Udah. Nah, ini kan Mulai ada sebuah stigma di masyarakat. Ketika kita mengungkap cerita seperti ini, ada pasti yang akan menyerang dari sisi ini. Ih, aib kok dibuka-buka sih? Ngapain sih lu cerita-cerita masalah begitu? Lu keep aja sendiri. Nah, aku pengen nanya, pandangan itu sebenarnya baik atau enggak sih akhirnya? Kita buka aja yuk gitu. Iya. Kalau kita lihat di sosial media yang berkomentar tertentu
ya. Jadi mereka yang biasanya betul-betul relate. Ya, kita hanya berkomentar, kita berespons dengan isu-isu yang sebetulnya relate dengan kita atau lingkungan kita sebetulnya. Ya, bisa jadi dia yang ngalamin atau orang terdekatnya yang ngalamin sebetulnya. Jadi sebenarnya karena ke-trigger dengan sekarang isu tersebut gitu. Tertrigger dan ada kayak konstelasinya gitu ya. Konstelasinya berupa apa ya, gitu kan? Ada kebanyakan perempuan di kita yang tadi Mbak Vera bilang, pola kita tradisional, perempuannya belajar untuk dependent, submisif, ya, maksudnya diharapkan demikian gitu, sehingga banyak banget yang silence, yang nggak mampu speak up, merasa nggak berdaya ketika jadi korban gitu ya, nggak berdaya aja, rasanya helpless namanya. Ketika mereka nggak berdaya, terus lihat ada isu-isu kayak gini berodap keluar, lihat Andin, lihat atau yang terjadi terbaru, buat mereka lihat perempuan yang berani speak up itu kayak role model baru buat mereka gitu. Jadi mereka melakukan secara sadar nggak sadar termotivasi gitu untuk mengambil pola-pola orang yang tadi berani speak up, namanya introjection kalau dalam psychology. Apa itu introjection itu apa ya? Jadi kayak kita proyeksi bahwa gini, yang ngalamin kan lo bukan gue gitu kan, itu kan ada. Nah kalau kita gini, dia ngalamin, dia mampu gini, gue juga ngalamin kayak gitu nih ya, misalnya gitu. Sehingga lihat orang mampu speak up itu rasanya seperti kekuatan baru buat mereka yang nggak berdaya untuk ngambil pola-pola yang sama bahwa sebetulnya, nah itu perempuan yang keren. Makanya laki-laki begitu ya, laki-laki yang KDRT, laki-laki yang toksik, itu butuh tuh dibegitu biar masuk penjara, biar itu kan sebetulnya agresivitas ya, kemarahan-kemarahan yang teredam, yang nggak mampu mereka ungkapkan keluar karena tadi, jangan-jangan ada penghayatan dia sendiri helpless, nggak mampu keluar dari circle ini, end up di situ atau lihat orang di sekitarnya nggak mampu ngapa-ngapain tentang ini gitu. Dan disalahkan jadi objek dan lain-lain ya, mau dapat dukungan juga sulit gitu somehow karena pilihannya nggak banyak tadi kan, ada anak independen, terus ada janda-janda dan stigma tentang janda yang beredar tahu sendiri, makanya di pola-pola kayak tradisional perempuan kayak seolah jadi objek gitu rasanya. Dan ini jadi catatan ketika tadi figur tersebut kemudian gagal jadi model, tiba-tiba misalnya ya nggak jadi model, itu kan merontokkan seluruh. Jadi ada angernya, jadi anger yang tadi harusnya ke laki-laki yang KDRT akhirnya ke, lu kok gitu sih gitu. Ya nggak mampu speak up. Andin pun demikian tadi. Aku pengen coba tahu deh. Ini aku penasaran. You waktu spill itu, you waktu speak up itu, lu nyari apa? Jadi pertama kali gue cerita itu kan konteksnya nih bukan kayak di podcastnya siapa-siapa nih, tapi kalau di podcast pertama kali gue waktu itu ngomong ke Mary Riana waktu itu. Tapi sebelum itu kan gue berarti ada fase di mana gue berani untuk cerita ke teman-teman gitu. Dulu tuh waktu itu gue sempet begini loh gitu. Sempet abis itu cerita mungkin ke I don't know, mungkin waktu ke talk show di mana gitu, terus gue cerita tentang ini gitu. Gue juga pernah cerita di Instagram gue. Poinnya adalah bahwa gue pernah mengalami low point in my life gitu. Bahwa semua yang lo lihat kayak di Instagram, hey gue happy gitu, sebenarnya itu nggak bisa menggambarkan diri gue 100% juga gitu. Asal lo tahu aja, gue juga pernah kayak gini kok gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin bukan, jadi edukasinya tuh bukan kayak gue ngomong edukasi supaya lo begini ya, bukan. Makanya gue pengen cari tahu triggernya. Jadi kalau gue lebih cerita bahwa sebenarnya kehidupan setiap orang tuh punya masalah loh. Lo mungkin punya masalah ini, gue pernah punya masalah ini gitu. Nah pertanyaannya akhirnya mengerucut ke sini. Dengan kondisi ini, gimana sih solusinya? Solusinya gimana? What I have to do? I have to tell to social media, I have to tell to my mom, I have to tell to psikolog. Jujurnya sih kalau dari aku pribadi ya, misalnya ini ada pertanyaan dari orang gitu ya, yang pasti ketika sedang mengalami, aku nggak rekomen untuk bertanya di masa yang besar gitu, di dalam sebuah forum besar gitu. Karena kita nggak tahu nanti yang pertama kita nggak kenal semua sama orangnya, maksudnya nggak semua orang di situ kita kenal. Yang kedua, kalaupun nanti ada banyak sekali respon, entah itu dukungan atau tidak mendukung, kita juga nggak tahu backgroundnya si orang itu seperti apa gitu. Kita merasa bahwa ini tuh berasal dari kayak satu orang yang sama seolah gitu di dalam otak kita, tapi sebenarnya kita nggak tahu, nggak pernah benar-benar tahu. Jadi kalau buatku pribadi mungkin
ya pertama cerita tuh ke orang terdekat, dalam arti mungkin orang tua atau ke ahlinya. Gitu. Psikolog. Itu solusi terbaik ya. Kalau dari lu yang ngalamin. Dari ya? aku yang ngalamin. Kalau Ya dari pada saat itu aku juga nggak pergi ke psikolog karena aku. Iya, lu nggak ke psikolog. Iya. Tapi lu cari tahu sendiri. Tapi kan nggak semua orang. Tapi butuh waktu yang lama banget kan. Betul, Dari betul. 2005 sampai 2018 berapa tahun? Iya, tapi nggak apa-apa kan. Selama nggak itu kita Berproses. Iya, berproses daripada kita tidak melakukan apa-apa dan diam di sana. Namun Kalau- kan kenyataannya Bahkan gini gimana, ya, Mbak Fer? Dan ya kenyataannya kan begini. Yang dirusak dalam toxic relationship itu kan batasannya, Dan. Betul. Ya boundariesnya. Mm-mm. Kadang-kadang orang nggak ngeloh boundariesnya apa sih? Apa sih batasan ketika ini adalah it's enough gitu. buat cewek. Buat perempuan. Oke. Dibuat laki-laki tertentu mungkin juga ada gitu. Nggak semua korbannya perempuan kan Iya, sebetulnya. iya, Den. iya. Ya jadi artinya batasan ini aja orang belum tentu ngeh. Apalagi ketika dalam toxic relationship ya, yang pelaku itu betul-betul mendominasi dan begitu manipulatif. Sehingga si perempuan yang jadi objek tuh nggak tahu gitu batasnya apa, ini udah salah udah seharusnya bilang enggak atau bagaimana, udah rusak Dan. Batasannya di mana? Iya, itu sebab ketika kita sadar bahwa apapun ketika dampaknya secara psikis kita udah terluka gitu ya, secara fisik apalagi, secara sosial kita kayak terisolir gitu dari orang-orang dekat kita. Iya. Itu udah sign sebetulnya bahwa kita butuh nyelamatin diri Dan. Ya, Itu sign-nya. nyelamatin dirinya tuh kemana ya, nyelamatin dirinya gitu kan? Iya. Kita butuh proteksi diri kita dulu nih. Nah, proteksinya kemana? Ke orang dekat kah? Di mana orang-orang udah nggak kadang-kadang justru menyalahkan tadi, malah punya judgement tertentu, atau ke pemuka agama kah gitu, Iya. atau ke psikolog kah? Iya. Ini orang nggak paham. Makanya kita edukasi ya gitu. Itu sebab penting sekali ada upaya-upaya self care sih. Kita naik bahwa kita peduli sama diri kita. Kita mulai merawat diri. Nggak semuanya totally kita berikan pada pasangan, pada anak, sampai betul-betul zolim ke diri sendiri istilahnya gitu. Ya. Nah, kenyataannya gini Dan. Kenyataan kedua ya, selain kenyataan pertama boundariesnya tadi rumit. Kenyataan kedua adalah orang Indonesia percaya nggak bahwa kita mulai tolerant sama kekerasan Dan. Toleransi sama kekerasan. Coba kita lihat, Mbak Vera nanya aja nih iseng ya. Seandainya Densu punya anak atau Andin kan udah punya anak nih ceritanya. Kemudian anaknya dipukul sama temannya di kelas, what would you do? Ya apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengatakan kepada anak, "Nak balas, nak pukul nak," gitu ya. Oh. Atau apa? Oke, berarti toleransi Tanya, kita mau sama nanya kekerasan. aja. Densu jawabannya. Oh, kalau aku tidak. Aku kalau jawabannya akan apa? kalau anak aku dipukul ya aku tanya, kamu pengen apa? Kamu pengen apa dengan dipukul gitu loh? What do you want? Aku tanya anak ya. Dia dipukul sama temannya ya, dia dipukul temannya kan gitu kenapa kan. jadi gue ikut campur? Kan dia merasakan sakit. Nah, sakit kamu mau apa dengan sakit itu? What you want to do? Aku kan bimbing aja. Asik kan? Iya kan, Bimbing beda. kan, ya kan gitu Beda, kan. uh-uh. Andin misalnya. Tapi ya tadi ya, kita pasti akan bantu anak kita untuk punya solusi-solusi yang bukan kekerasan kan. Ya. Karena agresivitas, kemarahan nggak mesti lewat agresivitas, apalagi lewat kekerasan. Lihat Betul. eskalasinya tadi. Iya. Ya kan ya. Nah, kebanyakan orang nggak, oh enak aja anak gue dipukul, pukul balik nak gitu. Kita lupa bahwa sebetulnya ketika kita main pukul itu udah kekerasan di sana. Iya, tapi kan Mau latih anaknya lindungi diri, ya. Tapi kita sebetulnya lagi latih orang punya untuk melindungi diri dengan cara kekerasan. Dan kekerasan inilah yang direkam oleh otak anak bahwa besok, ya ini kan tadi antar teman, besok kalau dia punya pasangannya kenapa-napa, tonjok nih pasangannya gitu kan. Itu kan ada bagian dari KDRT gitu sebetulnya. Iya, aku paham. Itu yang kedua isu yang kita mesti bahas. Iya. Kayak pukul Oke. pasti kayak Nah, lebih susah kalau misalnya orang kayak dikatain. Kalau ngatain balik lebih gampang ya. Maksudnya Iya. kalau mukul Kalau kan kayak dipukul itu sama temennya, suatu hal yang kita akan kayak balas nggak? Masa Dan gitu ingat, sih iya. pendidikan di sini Sebentar. banyaknya begitu? Sebentar, nanti ketika kita balas ada timbul jejak-jejak pada anak lain. Boleh Iya, dari issue iya. secara hukum kan? Iya. Udah ada case-nya kayak gitu Mbak Verta. Jadi untung damai. Tapi maksudnya adalah kita sebetulnya jangan-jangan udah toleran juga sama kekerasan sehingga ya dari kecil kita terbiasa lihat bapak ibunya dengan kekerasan, sekitar kekerasan, di lingkungan sekolahnya juga kekerasan, nggak ada figur otorita yang kemudian jadi penengah dan lain-lain. atau mungkin lihat tayangan. Sehingga jadi buat kita ya tayangan-tayangan yang bombardirnya juga begitu, ya Iya. horor-horor semua. Tapi itu kan tidak bisa kita salahkan. Itu Bukan. tidak bisa Maksudnya kita gini, Bisa. ini jadi mengubah sebuah skema bahwa buat kita kekerasan di level itu tuh masih
dapat ditolerir gitu, kira-kira dapat diterima. That's why boundariesnya tadi akhirnya semakin abu-abu gitu. Batasannya. Jadi ini ada sebuah KDRT bukan sih gitu. Ini udah layak kita laporkan ke polisi belum sih gitu. Ini sudah layak kita tinggalkan gak sih relasi kayak gini? Yuk, makanya perempuan sadar diri bahwa kita berharga, kita berarti, ya kita dibesarkan dengan baik sebetulnya, tapi kan ada banyak yang gak dibesarkan dengan baik-baik sebetulnya. Aku mau potong di sini. Ini pasti ada pertanyaan. Ibu ngomong gampang. Saya punya gitu. anak, gimana biayanya, makannya gimana? Betul. Orang kan akan ngomong kayak Pasti, gitu. pasti ada Artinya ngomong kan gitu. yang akhirnya end up dengan nggak apa-apa bertahan dalam relasi KDRT toksik. Yang penting anaknya masih tetap makan, Iya. dia masih tetap hidup. Iya betul. Akhirnya kita bicara tentang needs-nya Densu. Di level Kebutuhannya. mana? Ternyata masih di level yang sangat basic gitu. Sehingga kadang-kadang orang mau bersedia menukar bahwa toksik apapun, toh yang penting dia masih tetap hidup misalnya. Jadi support kayak gini nih yang belum ada. Dan Tahan. ya, Aku mau tahu. Kalau dengan treatment kayak begitu, ujungnya kemana? ujung-ujungnya bisa di kematian dan kita sih nggak ngomong tentang Sampai ke iya kemana? Maksudnya dibakar maksudnya istrinya ya relationship-nya KDRT akan seberapa terus-terusan akan seperti buruk itu. ya. Ingat eskalasi dari Ya. toxic relationship itu eskalasinya akan semakin meningkat. Yang tadinya misalnya level satunya misalnya apa kalau di Mukul. dulu pernah Oh, meningkat? mukul tiba-tiba jadi pakai apa tadi apa kunci mobil tadi stang. itu kunci Serius? stang gitu misalnya. Jadi, Yang jadi aku- dia meningkat gitu. Eskalasinya meningkat. Jadi ceritanya mohon maaf nih, aku nih aku orangnya logik aja ya. Ya. Cerita, you kan dipukul tuh Ya. pertama, tok gitu Ya. kan. Abis itu dimaafin nih. Oh, Marah begitu. dulu. Kunci mobil itu apa? Stang mobil dipukul, tambah berat. Kunci stang tuh udah cukup berat soalnya cukup berat dong. tadinya dipukul terus sempat kayak dipukul pakai hard case gitar. Naik Itu terus tuh. pernah dibeset pakai pisau. Oh, kayak gitu-gitu meningkat sampai ya? akhirnya Meningkat. Meningkat ah. Jadi ibarat kayak katak lagi direbus, dia nggak tahu bahwa sebetulnya air tersebut lagi direbus dan dipanaskan, lama-lama katakan pikir ini masih oke, akhirnya mati di situ. Nah itulah kekhawatiran kebanyakan orang sebetulnya tentang isu KDRT dan kita semua sebetulnya ya karena KDRT dalam bentuk apapun kan nggak dibenarkan. Betul. Dalam versi apapun tadi. Betul. Namun kenyataannya ya ada banyak perempuan yang nggak terlalu punya daya ya untuk mampu keluar dari lingkaran setan kayak tadi yang sebetulnya polanya jangan-jangan sudah bukan pola berulang saja Densu tapi pola antar generasi sebetulnya. Aku mau bertanya. Karena kita sudah panjang sekali. wow, ini panjang benar-benar sekali. ini banget ya. Iya. Holistik membahasnya. Aku pengen nanya, ketika pasangan kita melakukan KDRT, Andin kan ngalamin, dia maafin tuh. Terus kemudian berulang, malah tingkat kekerasannya meningkat ya Andin ya. Aku mau nanya, kan nggak semua dong orang begitu lagi. Maksudnya ketika dimaafkan dia akan mengulangi. Katanya kalau orang suka selingkuh dia pasti akan selingkuh lagi. Kalau orang suka mukul dimaafin dia akan mukul lagi. Itu kan ada tuh di luar sana. Tapi aku bilang nggak semua, ada juga orang berubah gitu loh. Aku pengen tanya pandangannya. Ketika dimaafkan seperti itu, kemungkinan dia ngelakuin lagi gede nggak? Kecenderungan ya tadi kan polanya aja udah berulang Densu. Tapi kan kita Sebentar, sadar. belum. Makanya Iya, iya, sebentar, iya. sabar dong. Iya, iya, emosi Nah, aku. Kita jadi sadar gitu. polanya ada. Tadi Andi juga cerita, ya ini kan pola berulang. Ya, Iya, yang iya, pola iya. berulang artinya tend to ngulangin kembali. Namun ingat ada catatan. Meskipun cenderung akan tampil kembali, bisa saja nggak tampil, bisa. Ya, apa yang menentukan gitu? Banyak faktor. Ya, kesadaran si individunya bisa. Gitu ya. Kemudian dia kan kadang orang ada yang berbenah loh. Contoh ya pasien saya saja ya klien saya tadinya selingkuh, kemudian menyesal, kemudian akhirnya ke psikolog sama istrinya bareng-bareng ya kan berbenah, nggak mau itu terjadi lagi. Bisa kan begitu? Gitu. Berubah. Bisa begitu kan? Berubah. Bisa begitu kan? Jadi nggak mau lakuin kayak gitu lagi kan? Tobat gitu ya. Kesadaran dua belah pihak Jadi gitu. Apa gimana? kesadaran dari si peselingkuh bahwa iya ya gitu. Bahwa ini rusak ke anak-anaknya, dia bawa penyakit ke rumah misalnya dan seterusnya. Ya. Tapi kan Tapi sedikit. kan tadi nggak, makanya tadi kecenderungan itu ada, yes, untuk berulang. Namun ada yang akan berhenti nggak sih untuk akan berubah? Ada yang mampu berubah nggak sih? Tentu selalu ada. Ya chance untuk berubah karena human manusia itu punya otak, punya kecerdasan untuk mampu membenahi dirinya sebetulnya. Namun kita juga punya otak yang suka jahil, suka jahat, menyukai pola berulang. Pola yang itu saja. Itu alam bawah sadar apa alam sadar itu? Ya, kalau sudah polanya berulang, tersimpan rapi, ya berulangnya tanpa perlu ada kesadaran, levelnya alam bawah sadar. Ya, bisa jadi begitu, kalau ah? kayak begitu, ya
contoh ya, ketika ada cowok-cowok tertentu kalau marah, ya amigdala di otak mereka, ya kasih alarm bahwa ini adalah ancaman gitu ya. Ancamannya tuh keliru, false alarm. Jadi kasih alarm yang salah gitu. Salah iya. Ya, bahwa ketika istrinya marah-marah, gitu, dia pikir, ini ancaman yang berbahaya karena kalau dulu istri marah itu nanti ujungnya akan mengerikan di rumah tangga gitu ya. Sehingga dia harus ambil tindakan, dia harus punya power gitu misalnya, pakai kekerasan powernya. Bisa kan kayak begitu? Bisa. Nah, itu yang dia lakukan. Namun tadi meskipun otak kita kenapa-napa tadi punya kecenderungan, punya pola behavior kita, perilaku kita juga ada polanya berulangnya, ada pengalaman masa lalu yang bikin kita cenderung untuk buruk gitu. Manusia itu tetap mampu berubah. Ya, terutama dengan dukungan ya orang-orang sekitar, terutama nanti dapat sesi-sesi psikoterapinya. Ya, ini penting sekali. Tapi punya harus kesadaran kayak tapi gitu. harus datang dari si pelaku kan. Ya dong, nggak bisa diubah Kalau dari orang pelakunya lain. tidak ada kesadaran itu Dia ya nggak bisa gimana? kesadaran. Sama Bisa. kayak Andin, dia kasihan, Iya, dia pengen. malah nanti yang muncul bukan kesadaran, pura-pura sadar, namanya manipulatif. Iya. Oh lebih tinggi Pura-pura dong, sadar. lebih tinggi dong Dan ingat, manipulasinya. manipulasi itu makin lama makin halus ya. Iya. Makin nggak terdeteksi bahwa ini adalah manipulasi. Makin sebetulnya. pinter gitu orangnya. Makin cerdas. Iya. Jadi si korban makin gak sadar bahwa sebetulnya dia sedang terjebak dalam toxic relationship, dia end up di situ, dia tergantung satu sama lain, dia menginginkan relasinya hanya untuk melindungi dirinya dari perasaan malu mungkin, dari ketakutan untuk sendirian, atau pengen punya penghayatan bahwa dia berhasil dalam relasi ini, atau dia hero, atau apapun bisa. Atau ada gitu. banyak hal ya. Ada banyak hal. Pertanyaan terakhirku deh buat masing-masing. Din, maaf ya, aku nggak doain ya. Maaf, aku ketok meja dulu. Aku juga ketok meja deh. Kalau kau punya suami kau mohon maaf nih ya, selingkuh, terus kemudian mungkin ada KDRT. Yuk pisah atau yuk jalan lagi ya? Asik, ini pertanyaan asik nih. Ini pertanyaan yang Yuk, sulit kan buat topiknya apa? Yuk, dijawab. karena Iya, yuk pernah iya. ngalamin dulu. Iya. It's very hard to dia jawab. Aduh, kayaknya males jawab ya. Maksudnya belum ada kejadiannya Nggak juga mau gitu. dipikirin, Nggak kan? mau dipikirin. Oke, jadi lu nggak mau jawab ya? Jadi aku nggak mau jawab karena nggak ada kejadiannya juga. Aku nggak mau mengira-ngira gitu. Oke. Aku ke Mbak Fer. Kalau anggap istriku aku pukul gara-gara aku selingkuh atau mungkin marah atau whatsoever is that ya. What is your best advice to my wife? Psikolog nggak nyari solusi, nggak ngasih solusi, Densu. Terus gimana? Kita bantu klien untuk memahami ya apa yang bikin dia ke psikolog. Bahwa tadi suami saya selingkuh, suami saya KDRT gitu kan ya. Terus kemudian dampaknya ke dia apa yang dia ingin dapatkan melalui psikoterapi ini. Jadi nggak dari psikolognya, tapi dari klien, karena tiap klien nanti punya masa lalu, punya background, punya profilnya sendiri, sehingga ada yang mampu bertahan, ada yang langsung sekali selingkuh langsung say goodbye. Ya, mereka yang pernah punya background bahwa dulu yang namanya isu tidak setia, infidelity, perselingkuhan dalam keluarga mereka dulu dampaknya parah. Dia nggak mau tolerir yang namanya perselingkuhan, itu bisa. Oh, jadi tergantung daripada si klien. Iya. Tergantung klien. Keputusannya di klien. Oh, di Kebutuhan di klien klien. kecuali kalau ternyata relasi si klien dengan pasangannya sudah berdampak begitu buruk. Ya, sehingga mengancam jiwa, ini psikolog udah mulai. Ya, panggil keluarga, bila perlu panggil bantuan hukum sebetulnya untuk kliennya. Apa yang diusahakan Ini psikolog sebenarnya di sini? Perdamaian atau perpisahan? Enggak. Tergantung klien lagi? Bukan tentang, wah psikolog ini pro perpisahan, pro perdamaian. Bukan, impact-nya. Dampaknya sama si klien lebih apa ya. ngeliat ke dampak. Ternyata dampaknya di tiap orang beda-beda loh. Dan tiap orang juga punya background, punya profil kepribadian yang bikin mereka tadi. Kayak tadi, Andin aja bahkan tadi sukar untuk menjawab, ya. Mau bertahan apa enggak ya? Iya. Nggak mau berandai-andai jadinya. Betul. Nggak mau juga. Karena ada Pasti macam-macam pertimbangan ketika kita dalam pernikahan, gitu ya. Namun ketika sampai mengancam jiwa, tetap say no. Oke? Kalau udah ke jiwa itu udah boundaries ya? Nggak cuma jiwa dong. Bahwa tadi ya, ada luka jiwa itu udah selesai. Kita nggak mungkin batasannya jiwa baru selesai, terlambat. Dan udah mati duluan. Enggak. Tadi ketika ada luka-luka fisik, ada luka-luka psikis, berulang, selesai dan. Gitu. Nggak bisa? Gak bisa, berulang loh. Nggak bisa. Berulang loh, hati-hati loh ketika berulang. Kan ini pattern, pola. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya aku udah ke expose, kalau aku
pukulin istriku udah ke expose, aku kan takut juga ya. Nanti kalau aku pukul lagi aku ketahuan habis aku. Aku kan sadar, masa aku ulang lagi? Nggak mungkin dong. Ketika ada kesadaran baru pada si pelaku, itu sesuatu kan. Itu kesadaran baru nggak tadi pikiranku? Iya, tiba-tiba nggak mungkin dong. Nanti akan ini lagi dong, gitu ya. Kesadaran. Enggak, tapi kan lebih ke sebuah kesadaran bahwa gue nggak mau nanti gue nerima konsekuensi. Betul, tapi itu kan kesadaran, Dan. Pertanyaannya adalah, gue lakukan nggak diem-diem? Ketika ada kesadaran tadi, ya. Kesadaran lebih kepada... Sebentar, awareness ini kan basicnya. Bukan kesadaran ini loh, bukan kesadaran bahwa kasihan istri gua nggak boleh begitu. Bukan kesadaran. Ya, jadi bukan berdasarkan empati loh ya, betul, bukan kesadaran empati gua, loh ya. kesadaran gua lebih kayak kalau gua lakuin lagi, habis hidup gua. Nah, kira-kira gitu ya. Ngerti. Jadi fokusnya adalah dirinya sendiri, self-center kan si pelaku lihat. Inilah ciri-ciri pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebetulnya. Maaf ya Densu ya, bukan Densu, bukan Densu, tapi ini contoh, ini contoh. Jadi ketika ada individu pelaku kekerasan, kesadarannya selalu berpusat ke dirinya sendiri bahwa nanti gue kenapa-napa, nanti gue malu nih, nanti ketahuan ya, nanti aku kenapa-napa. Bukan karena ada empati setitik aja buat pasangannya, aduh kasihan pasanganku ya, dia sakit, dia luka. Pertanyaannya adalah dengan dasar itu gue nggak bisa berubah. Nah, apakah dasar itu bisa jadi landasan untuk berubah? Awal proses why not gitu. Bisa. Awal proses why not, tinggal nungguin yang berikutnya. Dan empati. Empatinya kemana ya? Sehingga tadi gagal untuk ngelihat dari sudut pandang orang lain. Untuk ngerasain dari sepatunya orang lain tuh rasa sakitnya tuh gimana sih gitu. Empati itu kan sesuatu yang kadang-kadang tidak terduga datang ya. Kalau istilah kita. Empati itu adalah kematangan, ya wujud dari kematangan emosional sih. Ketika kita sadar bahwa dia akan ngerasa apa ya. Tadi ketika dia sunahnya tertentu sehingga misalnya tadi sempet Andin agak menciut sedikit gitu ya. Ada ketidaknyamanan dengan pertanyaan tertentu misalnya. Maka tadi saya sampai sempet jawabin gini. Edukasi mungkin gitu kan ya. Maksudnya mau sekedar ngasih another perspektif karena tadi. Itu namanya empati. Empati itu kita tahu bahwa kira-kira ini orang rasanya apa ya gitu. Karena kita punya kematangan emosional. Ya, kecerdasan emosional untuk sadar orang punya akan ngerasa apa kalau kita giniin misalnya gitu ya, itu empati. Oke, aku nangkep nih ya. Nah, orang-orang dengan dalam pelaku toxic relationship dan KDRT yang miskin di diri mereka adalah empatinya salah satunya. Makanya seringkali mereka berkorelasi dengan gangguan-gangguan kepribadian kan. Karena empatinya yang sebetulnya rusak atau nggak berkembang gitu kira-kira. Oke, itu kalau kita sudah menikah emang agak sulit kan jatuhnya posisinya kan, karena aku udah menikah nih sama Ciolip. Kalau aku masih single pacaran nih, gue masih pacaran sama Ciolip tuh gue tampol-tampol nih. Saran lo tuh buat Ciolip. Saran. Ya sarannya karena masih belum pacaran. Ya, apalagi belum menikah sebenarnya itu lebih ya kita melihatnya notabene lebih mudah untuk bisa keluar dari situ gitu. Karena kan sebenarnya tidak ada komitmen apapun di atas lepasin paper aja. Dan Iya kan lu pengalaman. Iya ya benar. Kan? Kalau Mbak Fer sarannya apa? Belum menikah nih masih pacaran. Ya, Tampol. belum apa-apain tampol. Iya, ya. makanya. Udah. Dead end gitu kan. Itu sudah menjawab semuanya. Oke, ternyata banyak sekali rahasia-rahasia di luar sana. Mulai dari perselingkuhan, KDRT. Mulai ternyata ada suaminya. Ternyata suka sama cowok. Oke. Kalian bisa saksikan semua hal itu dalam sebuah cerita yang luar biasa di film Perfect Stranger hanya di Prime Video. Yang kita bahas tadi realita, pasti relate dalam kehidupan Anda. Oh,